Ya, baik teman-teman semua. Kita mulai pembahasan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan soal-soal dan materi-materi ya yang biasa keluar di soal utul UGM ya. Di pertemuan yang sebelumnya teman-teman udah belajar ya tentang sistem klasifikasi pada hewan. Di mana di situ teman-teman belajar hewan dikelompokkan menjadi 9 filum berdasarkan 5 ciri dasar. Ada ciri apa? Ada ciri apa ini? Ada tidaknya jaringan, ada istilah level organisasi di sini ya. Kalau teman-teman masih ingat yang kemarin, ciri yang pertama adalah level level organisasi ya. Ada tidaknya jaringan pada hewan. Maka ada hewan yang punya jaringan disebut, ada hewan yang nggak punya jaringan disebut parazoa. Ini yang nggak punya, ya. Dan ada yang hewan yang punya jaringan disebut hewan eumetazoa. Plus ini maksudnya punya. Kemudian lebih jauh berdasarkan ciri kedua dan ciri ketiga ya bisa dilihat di video yang sebelumnya ya kalau teman-teman belum pelajari. Berdasarkan ciri kedua yaitu simetri tubuh, maka hewan terbagi dua, ada hewan simetri radial dan ada hewan simetri bilateral. Kemudian berdasarkan ciri yang ketiga, berdasarkan jumlah lapisan germinal pada tahapan gastrula, maka hewan juga terbagi dua ya. Ini ciri ketiga tadi, yaitu ada hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Nah, lebih jauh berdasarkan ciri keempat, rongga tubuh atau selomnya, maka hewan terbagi menjadi dua, atau hewan triploblastik, hewan triploblastik terbagi menjadi tiga. Ada triploblastik aselomata, artinya hewan yang nggak punya rongga tubuh, ya, tidak punya rongga tubuh, dari kata artinya tidak, selom rongga. Kemudian kelompok kedua adalah hewan yang punya rongga tubuh tapi masih semu, dari kata pseudo. Rongga tubuhnya semu, selom semu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah hewan yang sudah punya rongga tubuh sejati, ya, atau selom sejati. Berdasarkan ciri yang kelima, yang terakhir, ya, yaitu blastophore ditakdirkan jadi apa, maka hewan yang triploblastik selomata dikelompokkan menjadi dua. Ada namanya hewan protostom, yaitu hewan yang blastophore-nya itu jadi mulut. Sementara hewan yang deuterostom, yang blastophore-nya jadi anus. Ya. Maka berdasarkan 5 ciri ini teman-teman, hewan dikelompokkan menjadi 9. Kelompok pertama porifera, ini kelompoknya sponge, ya. Kelompoknya sponge artinya hewan yang belum punya jaringan sejati, ya. Jadi dia adalah kelompok porifera, parazoa tadi yang belum punya jaringan sejati. Kemudian yang kedua adalah coelenterata, kelompoknya ubur-ubur. Ini ubur-ubur, ya. Dia punya ciri yang sebelah kirinya itu adalah hewan yang simetri radial dan masih diploblastik juga, ya. Kemudian Platyhelminthes ini cacing pipih, ya. Cirinya yang ditarik ke kanan itu, dia adalah hewan yang triploblastik aselomata artinya dan bilateral, dia eumetazoa gitu ya. Itu cirinya ke kirinya. Nematelmintes ini adalah cacing bulat, ya. Contoh-contohnya nanti kita lihat ketika kita pembahasan detail ke soal. Ya, cirinya dia triploblastik pseudoselomata, ya. Kemudian sisanya mulai dari Annelida, kelompoknya cacing tanah, lintah dan yang lain. Ini udah triploblastik solomata dan protostom, ya. Termasuk diantaranya moluska, ya, hewan yang punya tubuh lunak, gitu ya. Ini kita ulang-ulang aja, ya. Maka dia juga masuk mirip dengan Annelida, dia protostom gitu ya. Kemudian arthropoda, hewan dengan kaki yang berbuku, ya. Sesuai namanya, arthro itu buku, poda itu dari kata kaki. Ada kakinya dan kakinya berbuku. Kemudian
hewan yang tinggi tingkatannya disebut hewan kelompok Deuterostome, ya, di mana pada proses embryogenesisnya ketika terjadi pembentukan organ di saluran pencernaan, maka organ pertama yang dibentuk adalah anus, gitu ya. Maka nanti setelah dibuat anusnya, maka dibuat lagi organ yang lain menyusul usus besar, habis usus besar dibikin usus halus, habis usus halus lambung, kemudian kerongkongan, dan paling terakhir dibikin mulutnya. Kebalikan dari hewan protostome. Di sini ada dua kelompok, yaitu Echinodermata, sesuai namanya adalah hewan dengan kulit berduri, ya. Masuk kelompoknya di sana landak laut, bulu babi, kulit berduri, ya, termasuk bintang laut dan teman-temannya. Sementara hewan yang paling tinggi tingkatannya filum Chordata, diantaranya adalah semua hewan yang bertulang belakang masuk di filum ini, vertebrata. Nah, cara menghafalnya gitu aja, ringkas-ringkas. Maka filum ada 9 dan dikelompokkan berdasarkan 5 ciri yang disebutkan tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Di materi selanjutnya, setelah kita bahas 9 film, kita akan bahas detail, ya, film-film yang udah pernah keluar di UTUL UGM terutama, ya. Kita akan kita simak soalnya. Film apa aja sih yang sering keluar di UTUL UGM, ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan, ya, keluar di tahun 2017, ya. Anda bisa lihat keluar di tahun 2017, keluar di tahun 2014 dan tahun 2013, ya, di UTUL UGM. Pertanyaan tentang film arthropoda. Nah, inilah film yang paling sering keluar soalnya. Arthropoda, hewan dengan kaki berbuku. Nanti kita lihat pembagiannya untuk kita bisa menjawab soalnya. Misalnya di sini pertanyaannya di tahun 2017, insekta dan laba-laba, ini masuk arthropoda, digolongkan ke dalam arthropoda karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal apa, gitu. Maka pertanyaan soalnya cukup mudah. Apa ciri umum dari arthropoda? Ya. Apa ciri-ciri yang menyebabkan semua makhluk hidup yang masuk arthropoda masuk ke filumnya itu tadi, ya. Baik itu insekta dan laba-laba, gitu. Maka kita akan lihat apa aja sih kelompok makhluk hidup yang masuk film arthropoda, ya. Maka di sini teman-teman, ya, bisa teman-teman lihat dari 9 film yang udah kita bahas ringkas kemarin, ya. Yang saya birukan ini adalah kelompok yang paling sering keluar soalnya, yaitu arthropoda dan kelompok chordata. Sisanya ini ada soal 1 nomor atau 2 nomor dari Porifera, Platyhelminthes, Annelida, dan Mollusca. Ya. Maka tentang arthropoda kita bahas pertama, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Arthropoda itu dikelompokkan menjadi 4. Ya, ada kelompok pertama krustase, ya. Krustase ini kelompoknya udang-udangan, ya. Ini udang, shrimp ini udang. Kemudian kelompok kedua arachnid, kelompoknya spider, laba-laba. Kemudian kelompok yang ketiga centipede dan millipede, ini kelompoknya hewan arthropoda yang berkaki banyak, ya. Ada yang 1 pasang per segmen di badannya, ada yang 2 pasang per segmen. Nah, ini contohnya ini kaki 1000, ya, yang bawah ini. Kemudian kelompok yang keempat, ya, insekta atau serangga, ya, ini contohnya kumbang nih. Ada beberapa ciri dasar yang membedakan ketiganya, ya.
Pertama adalah tentang bagian tubuhnya. Ini secara umum teman-teman ya, serangga itu punya 3 bagian tubuh ya. Jadi secara umum, arthropoda itu punya 3 bagian tubuh. Punya 3 bagian tubuh. Mereka punya kepala ya, sepal, ini kepala. Kemudian mereka punya toraks. Toraks ini dada. Dada. Kemudian bagian tubuh yang ketiga, perut atau abdomen. Ini bagian perut atau abdomen. Maka yang membedakan keempatnya adalah kalau insekta, kalau teman bisa lihat ini, serangga yang paling kanan ini, dia punya 3 bagian tubuh, ya. Dia punya kepala, dada, dan perut sekaligus dan terpisah, ya. Punya ketiganya. Sementara yang kelompok laba-laba, kalau teman-teman lihat ini, arachnid yang nomor 2 ini, dia hanya punya 2 bagian tubuh. Kalau serangga tadi punya 3, ya, punya dada, punya kepala, perut, dan dada. Kalau kelompoknya laba-laba itu bagian tubuhnya cuma 2. Apa itu? Cephalothorax dan abdomen. Maka kepala dan dadanya menyatu, ya. Jadi ada istilah cephalothorax, ya. Cephalothorax, kepala dan dada menyatu menjadi menjadi satu bagian, ya. Maka dia hanya punya 2 bagian tubuh, dan ini secara umum ditemukan pada 2 kelompok arthropoda, yaitu kelompoknya laba-laba tadi, arachnida, dan sebagian, artinya tidak semua ya, sebagian krustase, kelompoknya udang-udangan. Krustase. Nah gitu. Maka teman-teman bisa lihat, ini arachnida bagian tubuhnya cuma 2. Kenapa? Karena kepala dan dadanya menyatu. Cephalothorax itu bagian pertama, cephalothorax. Kemudian bagian kedua adalah abdomen atau perut. Ya, maka bagian tubuhnya cuma 2. Adapun yang krustase tadi, ya kita sebutkan bisa 2, bisa 3, tergantung jenis hewannya. Ya, ada kelompok udang ya atau lobster yang kepala dan dadanya menyatu, ada yang terpisah. Maka dia bilang 2 or 3, ya, 2 atau 3 di sini. Maka tergantung jenis hewan yang berada di bawah kelompok krustase. Mudahnya krustase itu teman-teman kelompoknya udang dan kepiting. Ya. Nah ini kelompoknya udang, lobster gitu ya, crabs ya, kepiting dan teman-temannya, rajungan ya, itu masuk krustase. Sementara kelompok yang Myriapoda, ya, kalau di sini centipede dan millipede, ini kalau di sekolah teman-teman kenalnya dengan istilah Myriapoda, hewan berkaki banyak. Myriapoda. Maka dia hanya punya bagian tubuh, kepala dan perut, dan nggak punya dada. Nah gitu. Nah itu bagian perbedaan pertama ya. Krustase punya 2 atau 3, arachnida hanya punya 2, yaitu cephalothorax dan abdomen. Kemudian Myriapoda punya 2, kepala dan perut, dia tidak punya dada. Serangga yang paling lengkap, ya, tidak ada pengecualian, semua serangga pasti punya kepala, dada, dan perut. Kemudian yang
perbedaan kedua adalah tentang jumlah kaki. Maka kalau krustase jumlah kakinya minimal 5 pasang, ya, 10. Kemudian arachnida 4 pasang. Kemudian myriapoda tergantung jenis hewannya, ya, banyak pasang. Ada yang kaki 1000, ya, dan lipan itu masuk di situ. Jadi jumlahnya banyak lah. Sementara serangga hanya 3 pasang atau 6, maka disebut juga kelompok hexapoda. Ya. Hexa itu artinya 6, poda kaki, ya. Hexapoda nama lain dari serangga. Maka itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kalau di sini adalah tentang jumlah antenanya. Krustase punya dua pasang antena, artinya ada 4. Ya. Udang-udangan, kelompoknya udang-udangan, itu punya berapa? 2 pasang antena atau ada 4. Gitu ya. Kemudian arachnida ini satu-satunya dari kelompok arthropoda yang nggak punya antena. Laba-laba, ya. Kemudian tarantula, ya. Apa namanya tuh? Skorpion, apa sih itu? Dan teman-temannya lah, ya. Itu mereka nggak punya antena. Yang myriapoda dia punya 1 pasang, ya, jumlahnya 2 atau 1 pasang. Begitu juga dengan kelompok yang serangga, ini juga ada 1 pasang, ya. Maka kita lihat persamaan dan perbedaannya. Pertama, kakinya yang A, ya, pilihan A. Apa sih persamaan laba-laba dan serangga, ya? Pertama, kaki bersendi atau berbuku-buku. Betul, ya. Ini betul. Eksoskeleton tersusun atas dari zat kitin. Ya, jadi arthropoda itu adalah salah satu dari 2 kelompok hewan yang punya eksoskeleton, ya. Selain arthropoda ada juga nematoda. Jadi konsep ini ada istilahnya skeleton, rangka, ya. Ini diantara ciri yang digunakan untuk membedakan kelompok hewan. Selain 5 ciri dasar yang udah pernah kita pelajari, adalah tentang skeleton atau rangka. Sebenarnya rangkanya itu kalau belajar detail itu ada 3 macam, tapi untuk persiapan utul kita belajarnya 2 aja. Skeleton ada 2, eksoskeleton rangka luar, eksoskeleton. Dan endoskeleton rangka dalam. Hewan yang punya eksoskeleton itu ditemukan dari 2 kelompok, ya. Terutama adalah kelompoknya arthropoda, hewan dengan kaki berbuku tadi. Kelompoknya udang, ya, kalau pernah makan udang, kulit paling luarnya itu berupa disebut exoskeleton, arthropoda. Masuk kelompok arthropoda. Dan exoskeletonnya umumnya dari zat kitin, salah satu jenis karbohidrat yang mengandung nitrogen. Ya. Ini kitin namanya. Kitin ini di biologi ditemukan di banyak tempat, terutama yang paling sering keluar soalnya adalah zat kitin itu adalah penyusun dinding sel dari jamur. Kemudian yang kedua, zat kitin adalah penyusun rangka luar dari arthropoda dan juga siapa tadi? Cacing, ya. Cacing Nematelmintes atau nematoda. Kita tulis nematoda aja. Maka kedua-duanya ini mereka punya rangka luar yang berupa zat kitin. Sementara hewan yang punya endoskeleton ditemukan di 2 aja, ya, kita tulis. Pertama adalah Echinodermata, hewan dengan kulit berduri, bintang laut dan teman-temannya. Dan kelompoknya kita yaitu arthropoda. Ya, halo, Era.
Oh, nggak keluar video. Tadi keluar nggak, Ra? Oh gitu. Oh, coba-coba ya. Oh tadi stagnan, nggak gerak-gerak ininya, slide-nya.